Halo adik-adik, berjumpa dengan saya kembali di channel YouTube ini. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang statistika, yaitu khusus di penyajian data. Nah, video ini bagian pertama untuk statistika ya. Nanti bagian kedua dan berikutnya saya akan sampaikan, saya akan share kembali di channel ini, ditunggu saja. Nah, sebentar saya akan bahas materinya dengan mudah dipahami, kemudian berbasis berpikir tingkat tinggi, dan juga nanti materi ini diingat ini untuk materi anak SMA atau SMK sederajat ya boleh, karena statistika ini muncul baik di SMA maupun SMK. Nah, ingat nanti apabila video ini bagus, berkenan untuk kalian semua dan membantu kalian belajar, silakan like, berikan komentar kalian, kemudian bagikan pada semua orang sehingga semua orang nanti mampu memahami statistika dengan lebih mudah. Baik, sebelum kita bahas materinya, nanti untuk mendapatkan informasi secara otomatis di HP kalian atau di laptop kalian, silakan klik subscribe di channel ini ya, sehingga nanti informasi-informasi baru yang masuk, video-video baru yang saya buat memudahkan kalian dikonfirmasi oleh YouTube. Baik, sebelum belajar statistika, ada beberapa hal yang saya ingin bahas dengan kalian, yaitu istilah-istilah penting yang perlu kalian ingat. Nah, ada 4 istilah yang populer di dunia statistika ya, baik ini khususnya untuk anak sekolah menengah, yaitu ada statistika, ada statistik, ada statistika, populasi, dan sampel. Nah, untuk statistik itu perlu kalian ingat, statistik itulah kumpulan angka yang telah disusun atau belum dalam bentuk penyajian data tertentu, serta dapat memberikan gambaran tentang masalah, yaitu bendanya, yaitu kumpulan angkanya. Kalau ada kumpulan angka yang telah disusun atau belum dalam bentuk penyajian data tertentu dan memberikan gambaran tentang masalah, itu artinya udah statistik. Nah, untuk statistika, statistika itu adalah suatu cara atau metode ilmiah, berarti ilmunya nih yang mempelajari cara-cara mengumpulkan, pengolahan, penyajian, penganalisaan, dan penafsiran data yang berbentuk angka. Jadi statistika itu berupa metode ilmiahnya atau ilmunya tentang mengolah data. Nah, kemudian yang keren juga di dunia statistika itu ada istilahnya populasi, yaitu himpunan universal dengan karakteristik tertentu. Berarti populasi itulah himpunan universal. Di sini kata kuncinya universal, berarti seluruhnya, keseluruhan populasi. Kemudian sampel adalah himpunan bagian dari populasi. Kata kuncinya di himpunan bagian. Nah, populasi dan sampel ini akan sering kalian dengar suatu saat nanti ketika kalian sudah mempelajari ilmu statistika mendalam, terutama ketika kalian penelitian. Populasinya apa, sampelnya apa, dan lain sebagainya. Kalian akan ditanya tentang hal itu. Nah, baik. Yang pertama uji pemahaman dulu ya sebelum kita masuk ke materi penyajian data. Ini khusus untuk menyajikan data, kayak gimana sih caranya, apa hal-hal penting yang harus kita perhatikan, itu yang akan saya bagikan nanti. Di sini yang perlu kalian pahami, kita uji dulu sedikit. Seorang peneliti ingin mengetahui tingkat keterserapan lulusan SMK di Kabupaten Buleleng dan melihat dokumen BKK atau Bursa Kerja Khusus. Jadi sekolah-sekolah SMK itu punya lembaga yang namanya BKK ya, Bursa Kerja Khusus. Nah, SMK negeri. Tentukan populasi dan sampel dari kejadian tersebut. Nah, populasi dan sampelnya, kalau tadi udah belajar ya, populasi itu universal, sampelnya itu himpunan bagian. Jadi dari masalah ini atau kasus ini kira-kira populasinya yang mana, sampelnya yang mana? Silahkan dicermati dulu. Ya, jawaban kalian tepat, yaitu populasinya adalah lulusan SMK di Kabupaten Buleleng, karena itu data yang kita ingin cari secara keseluruhan, jadi itu populasinya. Kemudian lulusan yang ada di BKK SMK negeri itu sampelnya, karena SMK Kabupaten Buleleng kan terdiri dari ada negeri, ada swasta. Nah, di sini di penelitian ini yang dibutuhkan untuk melihat dulu keterserapan lulusan secara umum itu hanya di SMK negerinya, berarti itu sebagai sampel dalam penelitian ini. Jadi jawaban kalian tepat sekali. Populasi itulah lulusan SMK di Kabupaten Buleleng, karena itu data penelitian keseluruhan yang diharapkan. Kemudian ya, lulusan yang ada di SMK negeri adalah
sampelnya, karena SMK itu di Buleleng terbagi menjadi SMK negeri dan SMK swasta. Jadi itu ya. Jadi kalian bisa lihat populasi sampel. Oke, penyajian yang pertama. Nah, penyajian data yang pertama yang saya akan ajarkan pada kalian semua itu ada istilahnya tabel baris dan kolom. Tabel baris dan kolom ini adalah cara menyajikan data menggunakan tabel. Yaitu ada barisnya, ada kolomnya. Barisnya itu adalah yang mendatar ini, kolomnya yang ya ini vertikal. Nah, pada penyajian data menggunakan baris dan kolom, tentunya yang perlu diperhatikan di sini adalah yang pertama, mana kalian akan letakkan sebagai judul baris. Artinya apa-apa saja yang menjadi judul pada tabel tersebut itu sangat penting, karena ini tergantung data apa yang kalian ingin buat. Kalau datanya relevan untuk jadikan tabel, silahkan jadikan tabel. Tapi kalau jadikan grafik lebih bagus, silahkan, nanti kita akan belajar grafik. Jadi kalau membuat tabel baris kolom, yang diperhatikanlah judulnya apa yang harus kalian buat. Misal ada nomor, ada tahun, kemudian ini tentang banyak penjualan ya, berarti barang A berapa penjualannya, barang B berapa, kemudian totalnya berapa. Nah, itu yang perlu perhatikan. Dan yang paling penting, saran saya untuk kalian semua, untuk membuat sebuah penyajian data dengan menggunakan metode apapun nanti, yang paling penting penyajian data itu haruslah jelas dan mudah dibaca. Contoh seperti tabel baris dan kolom ini. Kalau kalian ditanya tahun 2015 barang A berapa terjual, barang B berapa terjual, terjawab nggak dari tabel ini? Ya, terjawab ini. Kemudian ditanya tahun 2015 berapa banyak barang terjual, apakah terjawab di sini? Ya, terjawab juga 35. Kemudian 2016 barang A berapa terjual, barang B berapa terjual, terjawab? Ya, terjawab juga. Terjawab juga. Berapa banyak barang 2016 terjawabkah? Ya, terjawab. Kemudian total barang A yang terjual dalam 2 tahun berapa? Terjawab? Ya, terjawab. Barang B dalam 2 tahun berapa terjual? Ya, terjawab. Total barang terjual selama 2 tahun? Ya, terjawab juga. Nah, ini artinya apa? Mungkin tabel baris dan kolom sering kalian lihat dalam keseharian kalian di berbagai media, mungkin di berbagai tempat. Tapi terkadang yang membuat kendala mengembangkan tabel baris dan kolom dari suatu situasi masalah. Nah, sebenarnya masalah ini kan tentang banyak penjualan kan, kalau kita uraikan dalam bentuk kata-kata. Ini kan udah jadi tabel kelihatan. Sebenarnya yang membuat masalah itu sebenarnya adalah membuat kopnya ini. Itu sering sekali menjadi masalah. Apa yang harus diisi di kop tabel? Apakah nomor, tahun, banyak penjualan? Itu kadang-kadang tidak terdeskripsi. Sehingga saran saya, kata kunci dalam penyajian data statistika itu adalah data itu bisa menggambarkan secara mudah, gamblang tentang kondisi yang sedang terjadi, yang ingin digambarkan, sehingga mudah terbaca. Itulah tujuan dari penyajian data. Baik, kemudian penyajian data yang kedua. Penyajian data yang kedua berupa diagram batang. Diagramnya yang ini ya. Nah, yang ini adalah kondisinya atau soalnya. Nah, diagram batang, tentu istilah diagram batang ini diambil dari gambaran diagram yang akan dibuat. Ada batang di sana. Ya, ada batang, ada batang, ada batang, ada batang, ada batang, ada batang. Nah, apa yang perlu dibuat dalam pembuatan diagram batang? Ya, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kasusnya, modelnya seperti apa. Ini harus ada data itu. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan, sumbu X dan sumbu Y itu harusnya apa? Sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa? Nah, harus jeli juga melihat sehingga tidak keliru nanti. Sehingga kalau permasalahan seperti yang ini, seperti ini, maka sumbu X yang relevan adalah sekolah. Kemudian sumbu Y-nya adalah menggambarkan banyak
siswa, baik itu mau jadikan satu banyak siswanya, berarti total siswanya per SMK, ataukah mau per jenis kelamin, silakan, yang jelas sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini gambarnya diagram batang sebelah kanan, yaitu SMK A jumlah laki-lakinya 500, ya 500. SMK B jumlah laki-lakinya 223, ya 223. Kemudian SMK A itu ya SMK A perempuan 223. Nah, seperti itu buatnya. SMK A ini 223, ini 500. Kemudian SMK B 200, ya SMK B 200. Perempuannya 234. Ya, seperti itu dan seterusnya. Itulah cara pengembangan dari diagram batang. Tinggal ditambah di keterangan sedikit legendanya. Untuk warna ini menandakan laki-laki, untuk yang ini menandakan perempuan. Selesai dah. Nah, itu penyajian data yang kedua. Jadi kalau kalian misalnya ingin melihat data itu lebih sederhana tapi mudah diperhatikan, bisa juga tabel yang tadi baris kolom itu ditransformasi ke dalam diagram batang. Tidak menjadi masalah, yang jelas sesuai dengan kebutuhan. Mana yang lebih mudah, misalnya kalau kalian mau letakkan di depan umum, di areal umum, ya harus menggunakan, misalnya kalau tabel baris kolom itu rasanya kurang menarik karena tujuannya publikasi, ya kalian buat dalam bentuk tabel diagram batang, itu tidak menjadi masalah, akan lebih bagus kelihatannya. Nah, penyajian yang ketiga yaitu diagram garis. Kalau tadi batang ya, perhatikan. Kalau yang tadi batang, nah ini batang-batang dia ya. Kalau yang sekarang adalah diagram garis, jadi ada garis. Sama, misalnya kondisi datanya seperti ini, pukul dan suhu lingkungan. Nah, tetap kalau garis ini karena udah menggunakan diagram berarti tentukan sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa. X apa, Y apa. X di sini pukul, kita pakai ini suhu lingkungan. Suhu lingkungan dipakai. Suhu lingkungan. Nah, tinggal tentukan sekarang, tinggal masukkan data aja. Pukul berarti untuk jam 6. Nah, ini jam 6. Suhunya 30 derajat. Nah, itu. Untuk jam 11 suhunya berapa tadi? 32 ya. Ya. 16 ya 30 derajat. Ya. Ya. Tinggal sekarang hubungkan ya. Hubungkan ke sini, ke sini. Ya, itulah diagram garisnya. Diagram garis. Ya, diagram garis ini sesuai dengan kebutuhan juga. Kalau kalian membutuhkan nanti datanya dalam bentuk X, Y, ada data 2 buah data seperti pukul dan suhu, bisa jadikan diagram garis. Nah, penyajian yang keempat yang saya akan ajarkan pada kalian semua untuk kita pelajari bersama yaitu diagram lingkaran atau pie chart. Nah, saya sedikit ceritakan tentang pie chart ini. Pie chart ini sangat sering keluar di tahun-tahun sebelumnya, bahkan tahun ini rencananya tapi batal UN-nya ya. Pie chart ini pasti keluar, di prediksi-prediksi itu pasti ada. Cuma variasi soalnya beda-beda. Kalau tahun-tahun sebelumnya variasi soalnya itu seperti ini. Diagram diberikan, kemudian satu data dihilangkan, seperti itu misalnya, disuruh mencari data itu. Nah, itu biasanya soalnya seperti itu. Nah, tahun-tahun berikutnya perkembangan soal, bahkan tahun ke depan mungkin di asesmen kompetensi minimal atau AKM, soal tipe seperti itu pasti dihilangkan. Mungkin nanti soalnya akan lebih berkembang atau bervariasi mencari kesimpulan. Kalian akan diberikan data seperti ini, misalnya diberikan dua kondisi yang kosong misalnya, kemudian ya seperti ini gambarannya kosong, ini tentang hobi anak dalam sebuah sekolah, kemudian kalian disuruh menyimpulkan. Itu
tingkat kognitifnya lebih tinggi atau istilahnya HOTS. Mungkin soal ke depan akan seperti itu. Nah, sehingga kalian perlu mempelajarinya dari sekarang, yaitu untuk memahami bagaimana diagram lingkaran itu dibuat. Nah, saya akan bedah diagram lingkaran ini agar kalian lebih mudah nanti memahaminya. Sehingga nanti kalau soalnya apapun itu, kalian bisa memecahkan. Nah, biasanya datanya pasti seperti ini, yaitu ada kegemaran siswa terhadap suatu olahraga tertentu, jumlah siswanya berapa. Nah, contoh seperti ini ya, sepak bola 50, basket 20, voli 20, bulu tangkis 30, tenis meja 25. Nah, pertanyaannya gimana caranya bisa menemukan gambar seperti ini secara manual? Nah, mungkin secara menggunakan Excel dan sejenisnya pasti bisa, dan bahkan itu sederhana. Tapi kalau dalam situasi ujian pasti kita diharapkan membuatnya dalam bentuk manual. Gimana cara buatnya? Nih, perhatikan tabel sebelah kanan. Contoh sepak bola ya, jumlahnya 50, total semua siswanya ada 150. Berarti ada dua tipe diagram lingkaran, ada dalam bentuk persentase, ada dalam bentuk sudut pusatnya. Sudut pusatnya maksudnya ini, sudutnya berapa atau persentasenya berapa. Ada dua tipe, sekalian saya akan bahas. Nah, untuk persentase sama caranya dengan sudut pusat sama. Frekuensi atau jumlah yang senang sepak bola berapa, jumlah total siswa berapa, sama di sini ya. Yang jumlah sepak bola berapa, yang total siswa berapa. Nah, kalau persentase bedanya inilah 100% karena total persentase adalah 100%. Kemudian bedanya dengan sudut inilah totalnya karena ini lingkaran ya, 360. Nah, jadi kalikan 360 sehingga dapat 120 derajat, sedangkan persentasenya dapat 33,33%. Nah, untuk menggambarnya langsung bawa ke sini. Berarti yang 50 ini sudutnya adalah 120 derajat. Basket yang 20 orang itu kita langsung ya 48 derajat. Voli 25 itu 60 derajat. Bulu tangkis 72. 25, kemudian yang terakhir tenis meja 60 derajat. Ya, itu. Buat juring-juring seperti itu atau sudut pusat seperti itu dalam lingkaran, dapat dah kalian yang namanya diagram lingkaran. Jadi buat lingkarannya dulu, kemudian cari sudut-sudutnya, pecah-pecah pakai busur derajat, kemudian pecah-pecah sudut sesuai dengan besar-besar sudut ini. Ya akhirnya dapat dah. Nah, itu penyajian yang keempat ya, diagram lingkaran. Jadi diagram lingkaran ini biasanya berfungsi ketika menyajikan data dalam bentuk bagian-bagian tertentu. Misalnya sepak bola ada 50, kita ingin melihat dalam variasi warnanya. Oh, pie-nya sekian bagian. Oh, basketnya sekian bagian dan lain sebagainya. Itu namanya penyajian dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, penyajian kelima yaitu dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Nah, penyajian yang kelima ini yaitu menggunakan gambar sebagai perwakilan dari jumlah data. Contoh, pada tabel ini perhatikan. Ada teknik komputer 50. Nah, diisi keterangan di sini ya. Di setiap gambar bentuk seperti ini jumlah siswanya 10. Berarti ada 5 ya. 1 2 3 4 5. 50. Ini gambar bangunan ada 55 ya, 1 2. Nah, ini mau gambar yang digunakan mewakili beberapa jumlah dalam data tersebut. 65 juga sama. Ada 6. Kalau 5 itu berarti setengahnya. Ini 55 setengahnya. Nah, ini diagram gambar. Ini efektif juga digunakan untuk menyajikan data-data besar, yaitu mewakili agar tidak tampak besar data tersebut. Tetapi tentu di sini perlu variasi atau perlu kejelian melihat atau menghitung nanti jumlah objeknya, sehingga diagram gambar itu bisa digunakan untuk menarik orang untuk melihat data itu seperti apa.
Jadi gambar itu yang membuat menarik nanti tabel ini. Baik, sekarang penyajian yang keenam. Nah, penyajian yang keenam yaitu namanya tabel distribusi frekuensi tunggal atau data tunggal. Nah, ini sering sekali ya. Kalau dunia SMA atau SMK itu menanyakan yang tunggal itu yang mana sih? Yang berkelompok yang gimana sih? Nah, yang tunggal itu intinya kalian membedakan itu lihatlah jangkauan data. Artinya data terendah sampai data tertinggi berapa. Data terendah di sini misalnya 82, tertinggi 8. Berarti jangkauan datanya 8 kurangi 2, 6. Berarti jarak data terkecil ke terbesar cuma 6 poin. Kalau 6 poin itu masih data kecil, sebaran datanya kecil, sehingga sering disebut sebagai data tunggal. Tapi kalau nanti jangkauannya dari minimum ke maksimum itu jaraknya 130, itu kan udah besar. Kalau kalian gambarkan nanti dalam distribusi frekuensi tunggal, itu akan sedikit ribet dan akan sedikit berat menggambarkannya, sehingga perlu dikelompok-kelompokkan. Sebentar kita akan bahas bagian itu. Nah, kita bahas bagian ini dulu. Nah ini ya, langsung udah disajikan datanya. Jadi untuk tunggal bisa berikan gambaran. Ini yang saya katakan tadi ya, datanya cuma sedikit, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, hanya 7 data. Hanya 7 data. Jadi akan lebih mudah kita gunakan frekuensi data tunggal. Ini akan lebih akurat kalau kita pakai misalnya kelas-kelas di sini lagi 2 ke 3, walaupun kita tahu 2 ke 3 itu tinggal jumlahkan 5 dan 7 frekuensinya itu ada 12, tapi belum akurat. Karena datanya kecil seperti ini, ya lebih baik gunakan yang lebih akurat, yaitu pakai tabel distribusi frekuensi tunggal. Nah, itu ya. Nah, cara membuatnya ya sederhana. Kop tabelnya yaitu nilai ulangan atau SI turus frekuensi. Turus ini fungsinya untuk menghitung berapa jumlah 2 ya. Itu membantu kalian menghitung aja. Frekuensi ya jumlah turusnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jumlahnya ini ya. Tinggal dijumlahkan aja. Nah, kemudian sekarang tinggal hitung. 2 berapa sih banyaknya? 3 berapa? Hitung aja di sini. 2. Nah, untuk ngitung ini biar lebih mudah, kalian gunakan silang, itu akan mudah. Jadi 2 ada 5, 3 ada berapa? Sama. Gunakan bentuk yang berbeda. 1, 2, 4, 5, 6, 7. 7. Gunakan bentuk berbeda. Kenapa saya sarankan gunakan bentuk berbeda? Di sana letak kejelian dalam atau kendala yang bisa dihadapi di dalam belajar statistika. Kalau di matematika, statistika itu tergolong salah satu materi yang perlu latihan dan kejelian. Kalau materi yang lain mungkin perlu analisis juga. Tapi kalau statistika lebih ke arah kejelian, keuletan, ketepatan penggunaan formula dan lain sebagainya. Nah, sehingga saya sarankan untuk di statistika jeli dan hati-hati, itu kata kuncinya untuk berhasil belajar statistika. Nah, frekuensinya tabelnya ini ya. Jadi tidak susah, tinggal mendaftarkan saja angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu aja, karena datanya hanya sampai 8 seperti yang saya katakan tadi, jangkauannya tidak terlalu luas. Kemudian tinggal cari 2 berapa banyaknya, 3 berapa banyaknya, 4 berapa banyaknya, 5 berapa banyaknya, 6, 7, 8, kemudian isi total terakhir. Nah, itu namanya tabel distribusi frekuensi tunggal. Ini penyajian data yang keenam ya. Kemudian penyajian data yang ketujuh yaitu berupa tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, kenapa berkelompok? Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Kenapa dia berkelompok? Karena jarak antara jangkauan data minimum ke maksimum 35 ke 80, yaitu banyak totalnya 45 data. 45 data itu adalah jangkauannya sangat luas, sebaran datanya lumayan luas. Jadi kalau kita gunakan 35 kemudian 37 dan setelah kita data, itu bisa tabelnya sangat panjang sekali. Sehingga ada metode
lain, sehingga tabelnya nggak ini, tabel yang bagian nilai X nya ini nggak panjang sampai terakhir. Ada metode lain yang mempermudah kita mengerjakan, itu namanya menggunakan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, gimana cara membuat tabelnya? Cara membuat tabelnya, nah saya munculkan dulu caranya. Ini tabelnya ya. Cara membuat tabelnya sebenarnya langsung buat dari 35 sampai angka berapa, kemudian angka berapa, lanjutannya sampai angka berapa, sampai angka kelas ke berapa nanti. Intinya kalian bisa bebas buat ini. Yang penting semua data yang ada di box ini masuk ke dalam tabel. Itu yang paling penting. Nah, agar kalian tidak mereka-reka dengan metode coba-coba, uji coba, ada metode yaitu mencari jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelas. Ada 3 metode yang digunakan. Jadi step pertama cari jangkauan. Jangkauan itu adalah data maksimum kurangi data minimum. Maksnya di sini 80, minimumnya 35. Jadi 45 data. Itu jangkauan ya. Banyak kelas atau disimbolkan K. Ini menggunakan rumus 1 tambah 3,3 log 50. 50 ini banyak data. Banyak data semuanya. Atau N. Banyak kelas. Kelas yang mana? Banyak kelas itu yang mana maksudnya? Ini kelas ke-1, kelas kedua, kelas ketiga, keempat, 5, 6, 7. Itu namanya banyak kelas. Nah, caranya seperti ini. 1 tambah 3,3 kali log 50. 1 tambah, nah log 50 kali 3,3 nih biasanya kalau ujian nggak diizinkan bawa kalkulator, biasanya log 50 nya dikasih angkanya ya, atau hasil 3,3 kali log 50 langsung diberikan hasilnya agar tidak terlalu lama. Biasanya seperti itu. Tapi kalau sehari-harian latihan ya ini menggunakan kalkulator untuk mencarinya. Nah, dapat 1 tambah 5,6067 dapat ini 6,6067, atau dibulatkan menjadi 7. Boleh bulatan naik. Yang penting ketika ngambil pembulatan naik ini, kelas intervalnya yang dibuat nanti, banyak kelas yang dibuat itu harus wajib menampung semua data. Nah, untuk panjang kelas disimbolkan dengan P, itu R per K, jangkauan per kelas, banyak kelas. Panjang kelas mana maksudnya? Ini panjang kelas maksudnya 35 sampai 41. 35 sampai 41 yaitu panjang kelasnya dari 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Itu data panjang kelasnya. Berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Jadi panjang kelasnya kita buat di sini R per K 45 per 7, 6,42 atau setara dengan 7. Dibulatkan boleh ke atas, boleh ke bawah, boleh. Yang penting panjang kelas ini menjangkau sehingga semua data di sini terpenuhi. Nah, itu ya, sehingga di sini dibuat panjang kelasnya adalah 7 satuan dari 35 sampai 41. Nah, kemudian langsung dah buat kelas yang pertama. Buat pakai data terkecil boleh, pakai sebelum data terkecil juga boleh, tapi saran saya pakai data terkecil aja. 35 karena panjang kelasnya 7, berarti 35 tambah 7, termasuk 35 dihitung ya, berarti 35 tambah 6 lah. Nah, seperti ini penghitungannya. 35, 36, 38, 39, 40, 41 itu 7 win jaraknya. Nah, kemudian selanjutnya jangan 41 lagi, karena nanti kalau pakai 41 ini, kalau ada angka 41 bisa di dua tempat, masuk di dua kelas. Di sini masuk dia perhitungannya frekuensinya, di sini masuk juga, jangan seperti itu. Di sini langsung berikutnya 42 sampai 48, 48 sampai 49, 55 sampai 56, nah, dan seterusnya. Ingat banyak kelas berapa? Ya 7 sampai 83. Ini pas sampai 83 nih. 83 berarti maksimum 80 tercover oleh tabel distribusi frekuensi berkelompok ini.
Nah, sehingga tinggal buat aja sekarang 35 sampai 41. Kita buat 35 sampai 41. Kita lihat 35 sampai 41 ya, 35 37 ada ya, hanya 22. Letakkan di frekuensinya. Nah, itu caranya ya. Jadi membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok atau data berkelompok. Pertama diperhatikan jangkauannya berapa, banyak kelasnya berapa, panjang kelasnya berapa. Kemudian untuk mencari jumlah frekuensinya, tinggal cari berapa banyak angka di kelas interval 35 sampai 41, tinggal dihitung. Caranya menghitung, saran saya gunakan simbol yang berbeda sehingga nanti ketika sudah lama menghitung nggak bingung. Nah, contoh ya, 35 sampai 41 kan saya pakai lingkaran, 42 sampai 48, 42 sampai 48 pakai kotak bisa, 42 sampai 48, 42 sampai 48. Nah, pakai kotak bisa. Nah, itu ya. Itu contohnya. Ya, itu penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, perlu ada yang diingat di sini. Ketika ada tabel distribusi frekuensi berkelompok, ada istilahnya adalah tepi bawah, tepi atas kelas. Ini kelasnya misalnya ya. Tepi bawah yaitu 34,5 atau kurangi 0,5 dari interval bawahnya. Tepi atas 41,5 tambah 0,5. Nah, kemudian ada titik tengahnya atau istilahnya XI, yaitu 35 tambah 41 per 2. 35 tambah 41 itu 76 per 2, yaitu 38. Jadi titik tengahnya 38. Ini beberapa istilah dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok yang penting untuk kalian ya, karena nanti di video berikutnya saya akan buat nanti video tentang pemusatan data atau mean, modus, median di dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok nanti itu, sehingga beberapa istilah ini tolong diingat. Teknik mencari atau membuat tabelnya tolong diingat. Ini penyajian ke-7 ya. Nah, cara penyajian ke-8 biasanya kalau udah buat tabel distribusi berkelompok akan ada yang mengikutinya, yaitu berupa grafiknya. Ada dua jenis grafik yang mengikutinya, yaitu histogram dan poligon. Histogram dan poligon ini yaitu menggambarkan dua buah sumbu tetap X dan Y, yang mana X itu menggambarkan kelas interval tadi 35 sampai 41 dan seterusnya, menggambarkan kelas interval. Kemudian di X itu biasanya yang ditulis adalah titik tengahnya 38, 45. Nah, ini ya, 35 sampai 41 itu titik tengahnya adalah 38, 42 sampai 48 itu 45 dan seterusnya. Nah, ini kemudian ini dua, ini frekuensinya, ini frekuensinya, ini frekuensinya. Nah, seperti tabel atau diagram batang tadi ya, mirip seperti itu, tapi ini lebih nempel-nempel dia. Dan yang digunakan di sumbu X nya adalah titik tengahnya. Nah, poligonnya itu tinggal menghubungkan antar titik tengah dengan garis. Titik tengah tadi ya, hubungkan dengan garis ya, hubungkan aja, itu namanya poligon. Nah, itu penyajian yang ke-8 yaitu tentang histogram dan poligon. Nah, untuk selanjutnya penyajian data yang
ke-9, yaitu tentang tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, kata kumulatif mungkin sering kalian dengar akhir-akhir ini, yaitu kumulatif itu kalau di data kasus yang saat ini sedang ngetren, yaitu COVID-19, itu sering dihadirkan setiap hari. Oh, kumulatifnya sekian, kumulatifnya sekian. Nah, itu ini materinya, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, maksudnya frekuensi kumulatif itu apa? Nah, itu yang kita pelajari. Ini ada dua tabel ya. Nah, tabel yang tadi ini saya bawakan, yaitu tabel dengan kelas interval ini sampai kelas interval ini. Nah, ini frekuensinya yang tadi. Kemudian frekuensi kumulatif ada dua, yang kurang dari, lebih dari. Kurang dari itu artinya kurang dari ini, batas bawah ini. Frekuensi kumulatif yang kurang dari 41,5 sebanyak 2. Frekuensi kumulatif yang kurang dari 48,5 ya frekuensi ini tambah frekuensi ini dapat 4. Frekuensi kumulatif 17 ini dapat dari 2 tambah 2 tambah 13, atau 13 tambah 4 dapat 17. 12 tambah 17 dapat 29. Nah, dapat 30, dapat 46. Nah, itu. Nah, kalau yang lebih dari tinggal dibalik aja. Makanya ini dari 50 sampai 2. Ini dari 2 sampai 50. Ini namanya tabel distribusi frekuensi kumulatif. Jadi menggunakan frekuensi kumulatifnya. Jadi frekuensi kumulatif itu adalah frekuensi yang ditambahkan dari frekuensi sebelumnya atau dikurangkan kalau yang untuk lebih dari. Nah, kalian juga kenal nanti akhir-akhir ini ada tabel grafik yang kalian lihat di media-media ya, grafiknya kalian lihat. Nah, itulah grafik yang disebut dengan OGIP atau grafik dari frekuensi kumulatif. Contoh tadi ya. Nah, ini untuk kelas ini dari 2 ke 4 ke 17 ke 29 40 46 50. Nah, di sini sama dari 2 4 ke 17 ke 29 ke 49 ke 46 ke 60. Itu frekuensi kumulatif dah. Jadi OGIP di sana adalah digunakan untuk menggambarkan kondisi kalau di hari saat ini, yaitu kasus yang positif COVID itu biasanya setiap hari dibuatkan grafik OGIP untuk melihat secara gamblang data itu. Nah, itu peran realnya statistika, dan ini saya sajikan untuk kalian. Sengaja video ini saya persembahkan untuk kalian sehingga kalian bisa menganalisis data-data yang saat ini muncul di media itu, sehingga dari data-data itu kalian bisa membuat kesimpulan, kemudian kesimpulan akhir kalian bisa buat dalam bentuk kesimpulan sederhana lah. Kenapa kalian perlu belajar di rumah gitu? Kenapa saat ini perlu belajar di rumah? Ya, ceritanya ya analisis data itu, kemudian kalian bisa tarik kesimpulan ya memang harus di rumah saat ini. Nah, terakhir latihan. Nah, ini data berikut disajikan data jumlah pasien positif corona per minggu. Data hanya asumsi ya. Tentukanlah grafik jumlah pasien positif corona dan OGIP-nya. Nah, ini per minggu ya, ini asumsi saja. Minggu 1 itu ada 3, minggu kedua ada 4, minggu ketiga ada 2, minggu keempat ada 1, minggu kelima ada 9, dan totalnya 19. Nah, bagaimana sih cara membuat OGIP-nya? Ini tentu kita ingin menggambarkan data ini dengan lebih mudah ya. Kalau jumlah positifnya kan kita nggak melihat perkembangan kasusnya setiap hari seperti apa. Kalau sekarang kita ingin buat OGIP-nya, berarti kita bisa lihat, oh setiap hari itu udah berkembang sekian kasus, sekian kasus. Nah, kita akan pecahkan penyelesaian seperti ini. Ya, yang pertama yang kita buat adalah jumlah kumulatif atau frekuensi kumulatif. Dari 3 tambah ini jadi 7, tambah 2 jadi ini, tambah 1 jadi ini, tambah 9 jadi ini ya, sehingga sama 19 ya. Itu jumlah kumulatifnya. Nah, setelah itu tinggal buatkan tabelnya aja. Nah, ini tinggal buatkan tabelnya ini aja. Nah, perkembangan pasien positif corona ini saya buat dengan Excel nih. Tinggal buatkan aja. Berarti minggu pertama udah dibuatkan nih, ada perkembangan 3 kasus,
frekuensi kumulatifnya juga 3. Ini ada 2 grafik ya. Grafik yang pertama jumlah positifnya, jumlah pasiennya. Minggu kedua ada 4, minggu ketiga ada 2, keempat ada 1, kelima ada 9. Tapi kalau kita lihat secara kumulatif, dia mengalami peningkatan kasus, terus bertambah kasusnya, tidak turun kasusnya. Jadi kalau kita nanti disuruh membuat kesimpulan, berarti dari 5 minggu kondisi corona ini sedang merebak, semua trennya masih naik dengan intervensi atau cara-cara yang telah dilakukan pemerintah saat ini, masih naik. Berarti untuk membuat grafik ini turun dari kesimpulan tadi yang kita buat, berarti kita harus membuat intervensi lain atau intervensi yang lebih kuat. Misalnya work from home atau belajar di rumah itu harus diefektifkan. Kita harus benar-benar taat, tidak boleh keluar rumah, gangguin dulu. Permaklumkan kita tinggal dulu di rumah masing-masing sehingga tidak ada penyebaran virus ke berbagai tempat. Nah itu, jadi itu fungsi belajar penyajian data ini, bisa membaca data, bisa membuat simpulan sementara. Dari simpulan yang kita buat, kita bisa membuat analisis asumsi-asumsi yang ada, yang beredar di berbagai media dengan data-data atau kesimpulan data yang kita telah buat. Nah, terakhir baik, terima kasih. Sekian materi statistika penyajian data ini saya sampaikan untuk kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan untuk adik-adikku semua bisa nanti belajar lebih dalam tentang penyajian data. Ilmu ini adalah sederhana. Kata kunci yang saya sampaikan di statistika ini adalah kita harus teliti, harus jeli, bisa menarik kesimpulan, dan manfaatnya sangat banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih atas atensinya, atas menonton video ini. Terima kasih atas like, komen, dan share serta subscribe-nya. Semoga bermanfaat untuk kita semua.